Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NPM 7202121984 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan umum. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Inilah poin penting PP nomor 46 tahun 2013 yang harus dipahami pemilik usaha. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 memuat tentang diberlakukannya tarif PPh final 1% yang ditujukan kepada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omset usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Pungutan atas pajak tersebut diatur dalam PP nomor 46 tahun 2013 sehingga penting bagi Anda pemilik usaha untuk memahami peraturan tersebut. Dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tersebut dipaparkan poin-poin sebagai berikut. Besar penghasilan wajib pajak yang diperoleh dari usaha memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Omset atau peredaran bruto yang dimaksud merupakan jumlah peredaran bruto sesuai gerai, outlet, maupun counter atau semacamnya baik itu pusat ataupun cabang. Ketentuan pembayaran pajak terutang harus dibayar sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto. Melalui peraturan tersebut, bentuk-bentuk usaha dagang dan jasa seperti kios, toko, los kelontong, warung makan, salon, dan sebagainya harus disetorkan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari penjualan tersebut. Subjek pajak, non-subjek pajak, dan non-objek pajak dalam PP nomor 46 tahun 2013. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013, yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Wajib pajak mengikuti jangka waktu 1 tahun pajak sesuai dengan kalender, kecuali jika wajib pajak tersebut menggunakan tahun buku lain yang berbeda dengan tahun kalender. Sementara yang dimaksud sebagai non-subjek pajak dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 adalah orang pribadi yang menjalankan aktivitas perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana bongkar pasang serta memanfaatkan tempat umum. Aktivitas perdagangan atau jasa yang dimaksud termasuk pedagang asongan, pedagang keliling, warung tenda kaki lima, dan lain sebagainya. Non-subjek pajak lainnya adalah badan yang belum beroperasi secara komersial atau beroperasi dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi komersial, tetapi telah menerima peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Kedua kategori non-subjek pajak tersebut, baik orang pribadi maupun badan yang telah dijelaskan, wajib menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh. Pengecualian untuk non-objek pajak berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013. Ada pengecualian untuk non-objek pajak yang tidak dikenakan pajak berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013, meskipun memiliki usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Dan objek pajak dalam PP nomor 46 tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa terkait dengan pekerjaan bebas, diantaranya adalah dokter, advokat atau pengacara, PPAT, notaris, akuntan, pembawa acara, pemain musik, dan segala ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 PP nomor 46 tahun 2013. Usaha perdagangan barang maupun jasa dikenakan PPh final yang diatur dalam pasal 4 ayat 2, contohnya adalah usaha sewa kamar. Kenali tujuan PP 46 untuk meringankan para pengusaha kecil.
Beberapa aturan yang diberlakukan pemerintah mengenai perpajakan di Indonesia terus diperbarui berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat serta negara. Salah satunya adalah PP 46 tahun 2013. PP ini dibuat untuk mengatur besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh para wajib pajak badan. Pajaknya sendiri bersifat final. Besaran juga disesuaikan dengan kondisi usahawan. Lalu, apa saja yang dimaksud dalam PP 46 ini? Ketahui jawabannya dalam ulasan berikut ini. Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tersebut. Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT tahunan PPH pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan atau bersifat final. Tujuan pemerintah memberlakukan PP 46 yaitu untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan yang terakhir, terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Objek dan wajib pajak sesuai ketentuan PP 46. Objek pajak yang dikenal pajak penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013. Yang dikenai pajak penghasilan atau PPh ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013. Objek pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut, di mana diantaranya ada penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya dokter, advokat, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final pasal 4 ayat 2, seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi atau perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah tersendiri. Definisi biaya yang dapat dibiayakan dan biaya yang tidak dapat dibiayakan atau ND. Biaya yang boleh dibayarkan atau DE adalah besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya yang tidak dapat dibayarkan atau ND adalah untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait pajak penghasilan umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.